Mas. Kenapa, benar? Jangan. Waduh. Oke, nih, ini ada jalan. Teman-teman mau pilih, di sana ada rawa alam. Kemudian ini ada sungai, parit kecil gitu buat pengairan sawah. Petani juga lagi pada aktif. Kalau aku penasaran sama areal sekitar persawahannya. Jadi ntar paling aku, Kapas sama Mbah Wanto sisir tegalan-tegalan sawahnya. Kalau Pak Galuh, aku kayaknya pengen ke rawa-rawa deh. Rawa, berarti mau ngecek areal pesisir rawanya ya. Soalnya kan daya jelajahnya King Cobra ini emang luas, lebih dari 3 km. Makanya kalau misalkan kita cuma di satu zona, lamban kita ketemunya, susah. Luas soalnya. Mas Rato mau kemana sama Iqbal? Paling ke situ Itu ya? Itu kan perkebunan ini ya. Jati. Pohon jati. Hutan jati. Iya, Cakep. Oke, kalau gitu kita misah dari sini. Baik. Cek dulu. Ayo, salam kompak. Salam kompak lestari Dream Team. Yuk, cus. Yuk. Cakep tempatnya itu. Itu Mas ya? Iya. Lari gede. Yuk. Coba teman-teman. Wah. Keren Mas Iqbal. Gila. Awas kacamata. Aduh. Wih. Hewan apa itu namanya? Kok kayak Ini kayak dinosaurus? kadal, Mas. Ini kalau nggak salah kalotes, Mas ya? Bener, Mas ya? Betul. Ini kalau tes. Tapi ini tadi nangkepnya terlalu nafsu ini Mas Oh, Iqbal iya. ini. Coba ekornya putus. Waduh, maaf ya, kasihan. Bro. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa tumbuh lagi. Oh, siap. Baik. Bisa tumbuh lagi. Ini memang kalotes. Kalotes kan ada beberapa jenis kalotes. Nah, ini termasuk jenis kalotes versi color ini, teman-teman. Nah, perutnya gede banget ini Mas Iqbal. Gemuk perutnya, Mas. Ini Habis makan apa dia kira-kira? enggak, ini sedang hamil ini. Waduh. Ini ada Oh, beberapa betina ya? butir telur, betina. Oh, mah. Ada beberapa butir telur. Nah, karena tujuan kita kan mencari Oke. Mencari satu ekor King Cobra. Jadi karena ini Ya, ini hanya lagi hamil kacang lagi ya. Lagi hamil juga, kita jadi rilis saja. kita rilis saja aja. Baik, siap. Biar dia Hidup lestari di sini beranak pinak bertelur ya. betul. Baik. Oke. Monggo, Mas, Grace. Di sini aja ya. Sini aja. Baik. Biar dia naik ke atas. Dadah. Oke, dadah cantik. Salam lestari. Yuk, lanjut yuk. Yuk. Oke. Kamera. Gimana, Mas? Mana? Ular apa ya? Ya, apa nih, Mas? Mas, apa nih, Mas? Tadi masuk ke sini. Iya, Mas. Oh, kelihatan ya? Iya, Mas. Mana? Woi! Lari sini, Mas. Woi! Ada nggak? Ada sih, Mas. Itu tuh ekornya. Mas. Mana, Mas? Jangan dipegang loh. Enggak, Mas. Pakai tongkat, Mas. Awas, hati-hati. Iya, Mas. Mana tadi, Mas? Takutnya ular bahaya soalnya. Iya, tadi ekornya kayak hitam, Mas. Tadi kelihatan ekornya Iya. di depan sana itu. Mana ya? Ih, nggak berani.
Coba. Kita pindah dikit. Bongkar. Di sini nggak ada, Mas. Masa? Di sini nggak ada, di sini dia. Mana ya, Mas? Ini Mas. Wih. Iya. Wah, tadi tepat di depan sampean benar ini loh. Iya, aku ngeliat, Mas. Ini bahaya banget, Mas, ikonnya hitam, Mas. Ini kalau kita nggak identifikasi, bahaya banget ini kalau tangkap tadi. Enggak, kalau ini ular boleh Mas Iqbal boleh pegang, Boleh ya? boleh cium juga. Waduh, nggak gitu juga kali, Mas. Karena ini bukan jenis ular berbisa. Kita review di tempat yang agak Baik nyaman. Di ya. mana ya? Ini belakang kita aja yuk. Oke, yuk. Kita ke gubuk lagi. Oh. Oke, teman-teman, kita berhasil menemukan seekor ular yang boleh kita pegang walaupun karakternya tadi sempat beberapa kali menyerang. Sayang nggak kena Gila. kamera ya. Hah. Soalnya cepet banget ya. Mas, ini aku kayaknya tahu ular apa, Mas. Nah, kemarin kan kita udah sempat review ular ini. Iya. Nah, Mas Iqbal udah sempat review ular ini. Jadi sekarang biar Mas Iqbal yang memperkenalkan ular ini ke teman-teman semua. Oke? Ya, teman-teman, ini adalah ular tidak berbisa dari golongan Colubridae. Mungkin untuk detail selanjutnya biar expertnya aja menjelaskan langsung. Ada Master Tarno sini. Pak Tarno, silakan. Monggo. Oke. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman semua boleh langsung cek di channelnya Mas Iqbal, Bumi Reptil. Ya, dan Ratno juga Mas Ratno official juga ada kemarin. Ratno official juga, silahkan dikepoin di konten-konten sebelumnya. Nah, ini lemes banget ini tadi. Mas Iqbal pasti terlalu nafsu. Tadi nangkep kelotes saja sampai ekornya putus. Nah, nangkep ular, takutnya kan tadi saya teriak-teriak, takutnya kan ular berbisa karena tadi kan betul. saya sempat lihat ekornya. Nah, ekornya hitam. Biasanya kalau di area-area persawahan seperti ini kan banyak sekali terdapat jenis-jenis ular kobra seputar jadi kalau kobra itu tempat-tempat seperti ini itu bisa kita temukan, Mas ya? masih dapat kita temukan di area persawahan karena memang di area-area seperti ini banyak sekali menyediakan makanan untuk jenis ular tersebut. Oke, berarti kita ada kemungkinan juga menemukan auda, Mas, berarti, Mas. Nah, misi kita sekarang, tugas kita kan sedang ditugas sama Panji Petualang untuk mencari keberadaan auda di lokasi sekitaran sini. Nah, menurut saya memang sangat berpotensi sekali lokasi sini untuk tempat tinggal auda karena persediaan makanan untuk auda si king cobra itu makanannya kan jenis-jenis ular kolubrid seperti ini termasuk menjadi makanan favorit untuk king cobra, Mas. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu dengan si auda itu. Baik. Oke, teman-teman, ikutin terus petualangannya Bumi Reptil dengan Ratno Official. Jangan lupa subscribe channel Ratno Official dan channel Bumi Reptil, teman-teman. Yuk, ikutin kita. Kita lanjut kemana lagi nih? Kita kayaknya kesana deh, Mas. Kesana tuh lebih rimbun. Oke. Nah, karena ini kan kita berpencar tadi. Baik, jadi sebaiknya kita bawa aja, jangan langsung kita rilis. Kita bawa dulu aja. Kita review lagi nanti rame-rame dengan teman-teman Dream Team yang lain, biar nanti disangka kita nggak dapat apa-apa lagi. Harus kita identifikasi ulang nanti dengan Mas Panji juga. Kecuali nanti kita bisa temukan auda. Mudah-mudahan kita semoga juaranya ya. Iya, pasti. Harus. Jadi kita berpencar, mudah-mudahan kita bisa jadi juara. Kita dapat menemukan si auda king cobra yang gede. Nah, jadi kita bawa aja ini, kita masukkan. Bawa apa, Mas? Bawa tempat buat naruh nggak? Enggak. Kameramen ada tas kecil ini bisa dimasukkan. Boleh? Boleh ya. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut langsung yuk. Yuk. Weh, dapat senjata.
lokasi yang cukup keren ini. Iya. Mudah-mudahan di lokasi sini kami dapat beruntung, dapat menemukan si Auda ya Mas Betul, Iqbal ya. betul. Ini karena nih tempat favoritnya Auda. Ini kalian bisa lihat ini pohon jati banyak di mana-mana. Pohon jati, Rumput tinggi-tinggi sekali. rumput tinggi dan banyak daun-daun keringnya juga ini Mas Iqbal. Betul. Mudah-mudahan kita beruntung nanti dan dapat menemukan Baik. yang lainnya juga Oke, lah. Yuk, gitu kita. Oke, yuk lanjut. Nah, teman-teman, ini tempatnya memang masih sangat lestari sekali. Kita masih dapat Iya. mendengarkan berbagai suara burung Iya, ini, Mas suara Iqbal. burung, suara serangga banyak banget nih, Mas. Tuh. Iya. Masih banyak burung-burung yang bagus-bagus di Betul. sini, teman-teman. Betul. Wah, benar-benar masih sangat lestari. Dan ini areanya masih luas banget, Mas. Iya, ini benar-benar udah mulai macet hutan ini kita ini. Auda. Oh, Auda. Gimana kalau kita teriak Auda? Auda! Auda. Auda! Auda! Weh, Auda, di mana? Auda! Ini Mas rimbun banget Mas, di mana-mana ada Udah. tumpukan. Udah 2 jam lebih nih kita Iya. jalan ini. Astaga. Waduh. Astaga. Mana Auda? Auda. Biasanya kalau king cobra itu biasanya tempat favorit sembunyi di mana sih, Mas? Di sini nih kan hutan jati ya. Hmm. Jadi hutan jati itu juga termasuk tempat favorit untuk king cobra. Karena king cobra senang dengan daun-daun Daun-daun kering jati. ada di Berarti bawahnya. Gitu. berarti ada kemungkinan si Auda sembunyi di bawah daun jati kering. Nah, itu Mas Iqbal. Gimana kalau habis Tetapi ini? Karena king cobra kan jenis ular aktif pada siang hari ya. Dan ada kemungkinan nanti si king cobra itu kan sedang beraktivitas untuk mencari makanan, makan, sedang aktif. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan lebih enak lah, nggak harus buka-buka. Iya. Ini Semoga pas kita jalan tiba-tiba si Auda melintas, kita jackpot. betul. Walaupun si Auda ada di jarak 2 meter dari kita, 3 meter, ketika king cobra melihat kita lewat, dia pasti akan langsung mendesis atau akan langsung berdiri. Karena dia merasa terganggu atau merasa terancam. Karena jenis king cobra itu ketika dia merasa nggak nyaman, merasa terprovokasi apalagi, dia akan langsung berdiri, ya. dan membuka tudungnya. Kalau misalnya Mas, nih kita tiba-tiba nemuin Auda, hal pertama yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan apa Mas? Nah, karena kita memang misi kita adalah mencari Auda, dan Mas Panji pun juga memberikan tugas, tugas berat ini nggak ke semua orang ini. Jadi ini nanti, urusan nyawa Mas, oleh Mas. Urusan nyawa. Jadi kita juga harus nanti sesafety mungkin ya untuk menangkapnya, dan juga untuk menangkap jenis king cobra itu nggak semua orang dapat melakukannya. Betul. Jadi kalau kita kan termasuk sudah diperbolehkan sama. Saya yakin lah kalau Mas Sato pasti udah pro lah, aman, expert. Tapi tetap nggak boleh ditiru sama sekali betul. sama teman-teman yang lain yang memang belum berpengalaman benar-benar berpengalaman untuk masalah jenis king cobra. Baik. Karena sangat berbahaya sekali. Jadi yang harus utama itu adalah keselamatan Mas ya. Betul. Jadi kalau kalian tidak punya keahlian atau sedikit keahlian, minim pengetahuan juga, mending biarkan dia melintas atau biarkan dia lewat saja. Betul, Jangan betul sok-sokan berani. Jangan sok-sokan ya teman-teman. Sangat berisiko sekali. Karena sudah nggak sedikit Mas ya korbannya king cobra itu banyak sekali. Betul. Oke, kita lanjut. Yuk.
hijau itu Mas Iya, Iqbal. Tangkap aja lah. Kalau kayak gini caranya kita panjat atau kita turun jatuhkan, Mas? Harus kita panjat. Panjat ya. Nggak mau turun dia. Ya udah, Mas Anto yang panjat ya, saya tunggu di bawah ya. Ya. Jangan kalau kabur ya. Katanya Mas Iqbal yang pintar manjat. Oh, saya manjat, Mas, saya manjat nih. Saya. Mas Iqbal lah. Mas, saya manjat. Iyalah. Saya susah Mas pakai sepatu, Mas. Oke lah, sini. Biar aku aja. Mas, siap. Susah apa takut ke Susah, ularnya? Mas. Susah, Mas. Saya nangkap kalau jatuh ke bawah. Awas lo kalau nggak ketangkep lo. Lihat teman-teman, Mas Ratno ini profesional, jangan dicoba-coba di rumah. Ini sangat berbahaya sekali. Mana tadi ya? Bentar, sebentar. Woi, woi. Pelan-pelan, Mas. Ularnya di atas, Mas. Oh, di atas ya? Di atas, Mas. Mas. Iya. Lempar, Mas. Lempar, Mas, tuh. Benar. Ya, langsung lempar. Lempar, jangan lempar gua. Iya. Oke. Nah, coba dong di review biar teman-teman bisa mengenal jenis ular cantik ini. Ini kemarin sempat kita review juga. Saya masih ingat-ingat sedikit, Mas. Ini adalah ular gonyo, Mas. Bener nggak, Mas? Gonyosoma obsessipala, ya betul. Dia ini adalah pemakan mamalia kecil, Mas, tikus-tikus. Tapi dia ular hijau ini juga akan memakan burung-burung kecil Oh, juga. burung makan burung juga? Iya, Unggas karena makan juga? dia arboreal kan dia tinggal di pepohonan. Wah, Mas, ini luar biasa sekali, Mas. Kita dapat ular gonyo segede gini, Mas. Hampir jatuh saya. Iya, Mas. Gila. Aduh. Nah, walaupun karakternya memang sangat menyeramkan, dia akan selalu menyerang ketika dia merasa terprovokasi. Tetapi jenis ular hijau ini adalah jenis ular yang nggak berbisa ini, Mas Iqbal. Oh, oke. Ular non venom dari golongan Colubrid. Oke. Ini cakep sekali. Mantap. Ini bisa buat pakan garaga juga, Mas. Boleh juga, tapi di rumah sih sudah ada stok pakan stok garaga. garaga Mungkin ya. ada 20 ekoran mungkin. Tapi ini juga tetap harus kita bawa, jangan kita rilis dulu karena nanti buat bukti. Ya, kita akan identifikasi bareng-bareng di depan teman-teman Dream Team yang lain, depan Mas Panji juga. Kita review rame-rame nanti. Baik. Mas, ini kita bawanya pakai apa, Mas? Kita bisa masukin ke tas kecil itu. Tas kecil ya? Si kameramen. Kameramen, siap-siap tas jadi ular lagi. Coba dong dipegang sininya, Mas Iqbal. Sini, Mas, kayak gini. Terus biar teman-teman tahu di agak dekat ke kamera. Udah. Mas Iqbal duduk sini. Ya. Ini mau saya sulap. Set ya. Agak-agak ke depan. Nggak mau saya. Enggak. Udah, pegang ini, udah ya. Hei. Hei. Aduh. Wih, strike, Nggak bisa teman-teman. dikerjain ini orang. Aduh. Kameramen. Jangan, nggak boleh dicoba kayak gini, teman-teman, jangan dicoba. Oke, walaupun ini bukan jenis ular berbisa ya, tapi untuk teman-teman, terutama untuk anak-anak kecil ya, jangan sampai ada yang meniru adegan yang seperti kita lakukan ini. Betul. Karena walaupun bukan jenis ular berbisa, tetapi gigitannya juga akan dapat menyakiti kita, akan dapat melukai kulit kita, gitu Mas Iqbal. Dia punya gigi aglipa, Mas ya? Betul. Jadi ketika kita sampai tergigit jenis ular ini, langkah pertama adalah kita cuci bersih bagian lukanya, kita cuci sebersih mungkin, udah sembuh. Sembuh ya? Sembuh. Wow. Gila, ini gede banget, Mas. Lumayan ini. Warnanya cantik sekali, Mas. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak Dede Inun aja. Wih. Waduh. Wih. Wih. Halo, cantik sekali. Halo. Jangan coba ini adegan ini di rumah ya, teman-teman, ini sangat berbahaya. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Oke, Mas, kita simpan, Mas, kita bawa, kita identifikasi ke teman-teman Dream Team yang lain ya. Siap, tangkap. Siap, kameramen, tas mana? Yuk. Burung, Mas Iqbal. Iya. Cakep banget ya. Iya. Itu burung apa namanya itu? Burung hutan, Mas. Burung ciblek. Burung ciblek. Ciblek padi kalau di Padi, saya ya. namanya. Cakep banget teman-teman suaranya. Di sini masih banyak banget burung memang. Wow. Ini serangga-serangga juga, Mas, bawa kita, Mas. Wih.
Mantap. Parah. Kenapa mas? Terlalu semangat jadi Auda mas Ratno, gila. Totalitas sekali. Kayak mau apa Menyergap. nubruk Auda aja sebenarnya. Aduh, sendal gua mau. Satu mas. Ini mas, satu mas. Waduh, udah berapa kali ini hilang sudah. Oke, yuk lanjut. Ini teman-teman kita setelah beberapa menit istirahat ini sama Mas Ratno karena capek mas, kita lari-lari dari tadi mas. Capek, jatuh lagi. Jempalitan beberapa kali. Luar biasa. Ini kita ringankan beban dulu, kita kurangin lumpur-lumpur di sepatu. Setelah itu baru kita lanjut ekspor lagi ya. Mudah-mudahan kita beruntung lah. Iya. Jadi juara. Semoga kita beruntung. Yuk lanjut yuk. Yuk. Waktu ini udah takut kesorean. Siap. Oke teman-teman, ikutin terus channel Bumi Reptil dan Ratno Official karena masih akan banyak tempat dan kita akan ekspor di sini ya. Ikutin terus. Yuk, Yuk lanjut. lanjut. Asik bal. Dalam banget nih mas. Oh iya, tadi Mas Ratno sempat ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar, ada petani juga di sini. Petani ya. Hah? Terus infonya gimana mas tadi mas? Katanya sih memang di daerah sini memang sering sekali diketemukan, sering sekali ada yang melihat jenis ular kobra besar. Bilangnya kan kobra besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau itu Adalah Auda si ya? Auda. Ya, semoga saja. Ini king kobra besar. Kalau kobra besar, kobra naja kan nggak mungkin. Kobra naja kan kecil lah. Kalau petani tadi kan bilang katanya segede tangan, lebih gede Iya, lagi. saya juga sempat dengar tadi sedikit itu dia bilang warnanya hitam ya mas ya, bener nggak mas? Katanya sering Melintas mas ya? melintas di area persawahan juga. Memang di daerah sini memang hutan-hutan jati sini jadi Iya, sangat berpotensi sangat sekali berpotensi sekali, untuk Mas, ya. habitat si Auda, Auda ini. tersebut. Auda itu kayak kobra teman-teman ya. Mas, lanjut lagi mas? Kita lanjut lagi, harus dapat. Harus dapat, wajib. Yuk. Nah gini Mas Iqbal, karena ini kan waktu udah menjelang sore ini. Iya, sudah menjelang Daripada sore, Mas. kita kesorean dan hujan juga, kita langsung menuju ke arah balik aja. Iya. Ke tempat kita ngumpul tadi. Ya betul, kita tadi di arah sana mas, di arah barat. Kita langsung ke arah barat aja. Oh bukan lewat sana, berarti lewat sana ya? Oh kita potong aja. Oke, siap. Siapa tahu di perjalanan Iya. balik kita ini nanti kita bisa Menemukan Auda. ketemu si Ya, Auda. jadi kita akan melewati jalan mas yang jarang dilalui manusia. Oke, Nah, jadi semoga ada kemungkinan kita menemukan Auda teman-teman. siap. Mas. Kenapa benar? Jangan. Waduh, hampir saja. Sampai udah tak bilangin kalau lihat ular jangan langsung tangkap.
nggak semua ular boleh dipegang soalnya. Nah, kalau jenis ular ini, tuh kalau saya bisa langsung mengenali karena saya udah paham betul jenis ular ini dan saya juga harus menggunakan alat bantu. Pakai ini aja. Teman-teman, Karena ularnya nggak bawa alat safety, jadi kita pakai alat seadanya. Oke, kita coba ambil dulu. wow. Kok tadi saya nggak ngeliat? Iya, satu buru-buru terus semangat cari udah lupa hal Tadi kecil. kan saya lewat sini nih. Hmm. Wah, mantep banget. Iya. Bener-bener real ini teman-teman. Nggak ada sama sekali rekayasa. Wah, ada ya ular seperti ini. Ini di ular Jawa apa Barat mas? ya? Jenis apa? Ini ular viper ini Mas Loh, Iqbal. bukannya viper bisa di atas pohon? Ini memang dari genus Trimeresurus. Oke. Trimeresurus punisius. Punisius, oke. Dia juga termasuk jenis viper pohon. Wow. Hmm. Wah, ular liar bener-bener sangat berbahaya. Gila mas, ini. dia agresif sekali mas. Oke, dan jenis Trimeresurus ini memang jenis ular pohon mas, dan dia nokturnal, makanya tadi kita temukan dia Bawah, sedang bobok cantik kayaknya. Tapi Mas Iqbal mengganggunya tadi. Wah, Wow, ini berbahaya sekali teman-teman. hampir Awas, saja Mas ini kameramen. teman-teman. Hampir saja dipegang Waduh. ini sama Mas Iqbal ini. Wah, Ini akibatnya apa mas? Jika misalnya saya nggak sengaja kepegang mas, kira-kira apa yang bisa terjadi mas? karena ini adalah jenis ular berbisa tinggi mas. Oke, saya tangkap dulu ya. Siap. Tapi tolong jangan sampai ada yang meniru tindakan berbahaya seperti yang kami lakukan ini, karena biar teman-teman bisa lebih mengenal. Jadi saya pegang itu pun dengan cara yang Wow, taringnya teman-teman paling lihat. safety lah. Gila. Nah, ini Mas Iqbal, biar Mas Iqbal tahu dan teman-teman juga dapat lebih mengenal jenis viper. Dengan taring solenoglipanya sangat membahayakan sekali. Dengan racunnya yang terdiri dari hemotoxin yang cukup kuat, cukup membahayakan jika sampai Wow. menusuk ke manusia. Nah, ini adalah taring lipat ini. Patah ini satu Patah taring nih. taringnya. Tapi ini masih ada Tuh, tuh taringnya. gila teman-teman. Ini real teman-teman. Solenoglipanya nih, senjata yang sangat diandalkan. Nah, kenapa dia tadi kita temukan di bawah? Karena walaupun dia penghuni pepohonan Mas Iqbal, tetapi karena makanan ular ini bukan hanya ada di atas pohon. Oke. Walaupun ular ini memang memangsa tikus-tikus pohon dan burung-burung kecil yang ada di pepohonan, tetapi dia juga sesekali akan turun ke bawah untuk berburu mangsa Iya, berburu lain mangsa. seperti katak. Dan juga burung-burung yang kecil ada di ya. bawah. Dan kita Wow. temukan juga dia sedang bobok cantik bobok tadi mas. Ini dampaknya apa mas? Misalnya kalau saya nggak sengaja kepegang dan kena strike itu apa langsung mas? strike dan langsung terjadi pembengkakan dalam waktu yang sangat singkat. Wow. Betul. Hal terburuk bisa terjadi apa? Karena semua ular berbisa adalah ular yang membahayakan, jadi semuanya dapat berpotensi sampai dengan kematian jika Nah, itu sampai teman-teman. tidak ada penanganan. Ya, sekali lagi teman-teman, ini ingat, ini adegan profesional yang hanya bisa dilakukan oleh profesional sudah berpengalaman ya teman-teman. Jadi saya juga nggak berani pegang-pegang seperti ini. Ini khusus hanya Mas Ratno saja, memang dia memang spesialis viper, kalian tahu itu teman-teman. Ya harus hati-hati. Pokoknya jangan sampai ada yang meniru tindakan-tindakan konyol seperti yang kita lakukan. Apalagi saya lakukan, habis saya tangkap mas. Karena kami adalah orang-orang konyol. Jangan ada yang meniru. Jangan sampai. Nah, ini kan kita sedang perjalanan pulang ini, ngumpul lagi ke tempat kita ngumpul tadi. Iya. Nah, alhamdulillah kita dapat menemukan seekor ular yang cukup cantik. Iya. Nah, Ini panggilannya apa mas ular ini mas? ini punisius. Puni. Tadi punisius, berarti atau viper pohon. viper pohon ya. Oh. Nah, punisius ini penyebarannya memang sangat luas. Paling sering diketemukan itu di daerah saya, malah di daerah Jawa Tengah, Purwokerto khususnya. Nah, tapi agak sedikit berbeda mungkin karena lokality ya. Iya. Kalau di daerah saya itu memang sering banget diketemukan itu dengan warna-warna yang sangat cerah, Iya, Mas iya, Iqbal. iya. Sangat cantik warnanya. Sedangkan ini, wah, buluk. Mungkin faktor lokality tadi mas ya. Mungkin. Nah, walaupun ini ular berbisa ya, tapi karena kita ini adalah hasil kita. Betul. Kita sebenarnya ditugaskan ya untuk mencari Auda, Auda, si King King Cobra Cobra. besar.
karena kita cuma dapat beberapa ekor tadi, udah dapat 2 ekor ya. Iya betul, 3 ekor dan ini sudah sore juga Mas. Sepertinya teman-teman sudah ngumpul semua Tetap ini harus kita bawa. Betul, kita bawa. Untuk, kita identifikasi ulang ya sama dengan dari teman-teman kameramen Dream nanti. Team ya. Kita ngumpul sama teman-teman Dream Team di tempat ngumpul kita. Ya, ini kan ular viper Mas. Berarti kan dia bisa tinggi. Kalau kita gabung di tas kameramen tadi Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau gitu Mas satu saja yang pegang. Oke. Saya ikutin dari belakang ya. Itu tadi masih ada botol air minum kan, nanti saya masukkan siap, ke baik. botol aja biar lebih aman gitu. Oke. Oke, yuk kita lanjut yuk. Yuk. Takut kesorean ini. Ya, tapi Mas harus jaga jarak sama saya Mas ya. Oke, siap. Oh, itu botolnya. Siap. Korbanin air minum kita ya, Mas ya. Siap. Enggak apa-apa. Oke, Masukkan Mas. kita masukkan. Harus hati-hati sekali karena sangat berbahaya. Ya, ini viper soalnya teman-teman. Wow, tutupnya mana? Ini. Oke. Kayak gini caranya teman-teman untuk untuk kalau kita untuk mengamankan ular, apalagi ular berbisa, kita harus siapkan ini botol-botol air mineral Mas ya. Nah, kita siapkan. Mungkin kalau ada alat kita lubangin supaya dia bisa bernapas. Harus dilubangin. Harus dilubangin, Kasihan ularnya. Walaupun dia ular tapi tetap kasihan ya. Nah, ini kita lubangin pakai seadanya lah ya. Wih, gila, tembus banget. Oke. Ya. Ya, itu botol udara Mas ya, biar dia bisa napas ya. Biar si Puni dapat bernapas. Udah nyaman. Siap. Cukup satu aja. Kalau kayak gini saya baru boleh pegang Mas ya? Boleh pegang. Kalau gitu Cium baru juga pegang. boleh. Janganlah. Oke, ini masukkan ke tas kameramen dan kita lanjut Ke tempat kumpulnya Dream Team ya. Oke. Yuk. Kasihan teman-teman udah pada nunggu mungkin di sana. Yuk. Yuk, kita lanjut yuk. Oke teman-teman, dan setelah tadi kita berpisah, yang satu kemana, akhirnya kita dapat juga beberapa hewan yang kita temui. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Dream Team. Panji rescue ini akhirnya bro. Apa itu? King Cobra kecil cuma. Kecil. Segini. Kecil segini ya. Kecil cuma seginilah 2,5 meter. Kang Rizky tetap dengan belutnya. Belut gede banget, itu bisa buat kita bakar nanti di base camp kita kalau lapar. Boleh cerita dong, tadi tuh tim siapa aja sih? Saya berdua nih sama Bang Kumis. Nemu antek-anteknya, semisal ular gadung, ular muka satu ya, muka satu, lanang sapi, terus lare angon, ada juga. ada sama pucuk ya, Mistarizian. baby cobra. Terus Sama itu tuh apa yang kecil tuh? Tali picis juga ada dapat. Terus kalau Mas Ratno sama Mas Iqbal dapat apa aja? Ya, kalau kita tadi kan treknya itu menuju jalur jati ya. Kita nemu beberapa. Pertama kita berjalan kita nemu apa? Kalotes. Kita nemu kalotes. Kemudian kita nemu ular kopi. Ular kopi juga di sawah. Kemudian kita nemu gonyo. Sempat naik ke pohon hampir jatuh saya. Nah, yang paling bahaya tadi hampir saja saya pegang viper, Mas. Serius? Serius. Udah Berarti nemu juga? Nemu. Oke, kalau saya pribadi sama Mbah Wanto sama Bang Kapa tadi nemu ini sama apa sih? Lare angon. Ya. Jadi pertama kita nemu lare angon di dekat-dekat areal pinggiran kebun sama sawah itu. Terus baru nemu ini karena dikasih tahu petani. Petani teriak-teriak di pohon bambu sering kelihatan, kita cari, nemunya dekat jati. Ya, pas di dekat jati, antara jati sama pohon bambu di sekitar situ. Jadi tadi saya juga nyari-nyari pohon bambu banget. Cuma di lokasi sekitar jati itu bagus. Nggak nemu. Oke. Kalau Kang Rizky, selain belut apa aja tadi sama komisien? Sama Galuh ya? Sama Galuh. Kalau tes juga tadi. Kalau tes ada juga ya, berarti bro? Burung puyuh. Burung puyuh ada? Buset. Puyuh juga ada tadi. Berarti emang lokasi di sini emang Masih potensial. Karena awal saya ketemu sama Mang Kapa pun dia dapat sekarung ular di sini. Serius gak bercanda. Mantap. Jadi yang emang kita bawa dari lokasi ini berarti King Cobra karena ini khawatirnya malah konflik. Jadi dan kondisinya juga agak kurus. Jadi emang harus Saya juga dirawat. bawa nih paper hijau. Ada ya? Oh iya benar. Sip. Ini kita juga bawa oleh Aku udah pengen nanyain tadi Viper ini dibawa nggak? Karena kan takutnya gigit juga kan tuh petani kan. Ini bawa oleh nih. Ada juga. Ada. Apaan? Kita bawa kopi Mas ya, kopi, gonyo, gonyo, sama viper. sama Viper juga. Yep. Oke, berarti sip kita save. Karena memang orang sini takut sekali dengan ular.
Jadi tugas kita adalah merescue beberapa ular yang ada di sekitar sini dan kita kurangi populasinya. Kita pindahkan nanti di tempat kita masing-masing aja. Akhirnya teman-teman berakhir juga perjalanan kita hari ini. Tadi saya dipartner dengan Mas Ratno. Itu kita menemukan beberapa macam ular, beberapa macam satwa. Yang pertama kita menemukan kalotes, yang kedua kita menemukan ular kopi, yang ketiga kita menemukan gonyok, dan yang paling bahaya kita menemukan viper tadi teman-teman. Viper lagi di bawah, hampir jangkauan tangan saya. Ikutin terus channel Bumi Reptil karena kita akan terus kolaps dengan teman-teman Dream Team. Ikutin terus ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Lestari bumiku, lestari reptilku.